Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah misteri yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Kali ini, kami akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Netra Kala dengan judul Tumbal Tali Perawan. Hanya darah perawan yang bisa menambah kesaktian, episode ke-1. Kematian tragis. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Jangan berlama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Langkah cepat pria parubaya itu membuat siapa saja yang melihatnya akan begitu penasaran. Ada apakah gerangan? Sampai sang kepala desa terlihat buru-buru di waktu yang bahkan sinar matahari pun belum memunculkan cahayanya. Prianto seorang laki-laki parubaya yang baru saja menjabat sebagai kepala desa selama 3 bulan sudah dihadapkan dengan masalah yang cukup pelik. Assalamualaikum. Pak Kades, Pak. Terdengar suara seorang laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya dengan terburu-buru. Ada sedikit rasa jengkel, karena selain matahari juga belum menunjukkan wajahnya, suara itu membuyarkan lamunan bahagia ketika dia terpilih menjadi orang nomor 1 di wilayahnya. Segera dia beranjak menuju pintu depan untuk melihat siapakah gerangan yang sudah mengganggunya sepagi ini. Waalaikumsalam, ucap Prianto sambil membuka pintu rumahnya. Ada apa? Pagi-pagi kok sudah ribut seperti ini? Tegur Prianto kepada warganya itu. Pak, buruan Pak itu. Ucap laki-laki itu tidak jelas. Ada apa? Sekali lagi Prianto bertanya. Orang yang di depannya itu terlihat begitu panik. Itu Pak, ada yang gantung diri. Ucapnya sambil menunjuk-nunjuk arah belakangnya. Siapa yang gantung diri? Jangan bercanda kamu. Ujarnya masih tidak percaya dengan kata-kata warganya tersebut. Itu Pak, ayo. Mendengar hal itu, lantas Prianto buru-buru masuk ke dalam rumah, memberitahu istrinya apa yang sedang terjadi dan segera pergi ke tempat kejadian. Sesampainya Prianto di lokasi kejadian, benar saja sudah banyak orang yang bergerombol di depan salah satu rumah. Itu Pak Kades, ucap salah seorang warga yang melihat kedatangannya. Buru-buru warga menyingkir untuk memberikan jalan kepada kepala desanya itu. Astagfirullah, panggil polisi sekarang. Pekik Prianto saat melihat kondisi jasad warganya itu. Tubuh wanita itu tergantung, namun tidak selayaknya orang yang melakukan bunuh diri. Kondisinya benar-benar memprihatinkan, tampak darah masih mengalir dari pangkal kedua kakinya. Dengan kondisinya seperti itu, membuat darah menetes hingga menjadikan sebuah genangan kecil di bawahnya. Saat mata Prianto mengikuti arah tetesan darah, betapa terkejutnya dia. Segumpal daging berbentuk manusia sebesar kepala tangan jatuh persis di antara kedua kaki jasad wanita itu. Sudah siap semua? Barang-barang sudah dicek? Tanya Sinta kepada anak laki-lakinya. Bu, Adit udah 24 tahun loh. Keluh laki-laki yang tengah sibuk memasukkan beberapa baju dan keperluannya di sebuah tas besar. Ya, memang kenapa kalau kamu sudah 24 tahun? Kamu tetap anak ibu loh, Dit. Ucap Sinta sedikit bawel. Adit tidak menjawab Sinta dan meneruskan kegiatannya. Ibunya ini memang terlalu bawel. Ada saja yang dikeluhkannya. Tapi jauh dari itu semua, dia merupakan sosok wanita penyayang yang selalu menjadi tameng untuk anak-anaknya. Kamu yakin, Dit, mau pindah ke Jawa? Tanya Sinta. Bukan pindah, Bu. Kan cuma liburan sebentar. Sambil cari suasana baru.
Tapi kalau dapat kerjaan di sana juga gak apa-apa kan? Jawab Adit sambil tersenyum. Sinta yang mendengar itu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Bagi Adit, ibunya itu terlalu berlebihan. Dirinya hanya berniat liburan ke rumah neneknya untuk beberapa waktu. Tetapi malah justru Sinta berpikir kalau Adit mau menetap dan tinggal lama di sana. Padahal Adit melakukan itu semua agar dia tidak terus-menerus teringat dengan Dinda, mantan kekasihnya yang tiba-tiba saja pergi meninggalkannya di saat semua persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Awalnya memang ibunya tidak setuju dengan permintaan Adit. Akan tetapi, karena dia terus memaksa, dan ayahnya Gunawan juga sudah memberikan izin, mau tidak mau Sinta juga mengizinkan Adit untuk pergi ke rumah neneknya yang ada di Jawa Tengah. Tidak mau berdebat, Adit buru-buru mendatangi adik perempuannya yang tengah bermain di ruang tengah. Abang beneran mau pergi? Ucap Nisa sambil memeluk bonekanya. Iya, abang cuma sebentar kok. Jawab Adit sambil mencubit pipi Nisa dengan gemas. Dit, sudah jam 8, kamu berangkat jam berapa? Terdengar suara ibunya yang masih berada di kamar Adit. Adit beranjak dan menuju kamar untuk mengambil barang-barang yang akan dibawanya. Di dalam kamar, Sinta masih mengecek beberapa perlengkapan milik Adit. Kamu hati-hati di sana ya. Jangan macam-macam. Ikuti saja budaya yang ada. Ibu juga berasal dari Jawa. Di sana masih banyak kegiatan budaya yang dilakukan secara sakral. Apalagi tempat yang kamu datangi itu masih termasuk kental sama adat dan budayanya. Ucap Sinta sambil memeluk anak laki-lakinya itu. Iya, Bu. Adit pergi dulu. Sampaikan ke ayah ya. Ya, walau tadi pagi Adit juga sudah pamitan. Kata Adit sambil melepaskan pelukan ibunya. Setelah berpamitan, segera Adit berjalan keluar rumah menuju terminal yang ada di kotanya. Panas terik matahari mulai menyengat, bising suara kendaraan serta suara para penjual makanan dan minuman menambah keriuhan suasana terminal pagi itu. Adit sedari tadi sudah duduk di salah satu bangku ruang tunggu, tidak hentinya dia menyeka keringat yang terus saja keluar dari dahinya. Sesekali dia mengecek jam untuk memastikan kalau dia tidak terlambat untuk masuk ke dalam bus jurusannya. Hampir saja Adit kehabisan tiket bus yang sesuai dengan rute perjalanannya. Untungnya, masih ada agen yang memiliki satu tiket. Itu pun dia tidak bisa memilih kursi. Dengan terpaksa, dia membeli tiket tersebut. Memang beberapa kali ada orang yang menawari Adit tiket sesuai dengan jurusannya. Tapi Adit memilih untuk berkeliling terlebih dahulu daripada harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari harga yang normal. Mas, busnya mau berangkat. Silakan masuk ke dalam. Ucap pegawai agen travel yang duduk tidak jauh dari Adit. Segera Adit berjalan menuju bus yang akan membawanya ke desa Renggono. Melihat deret kursi, ternyata dia mendapatkan kursi di bagian tengah, agak ke belakang. Permisi mas, ucap Adit saat mencoba melewati seseorang pria yang duduk di sebelah kursi miliknya. Laki-laki itu hanya tersenyum, mempersilahkan Adit untuk lewat. Sekarang disinilah Adit duduk di bus yang sedang membawanya menuju rumah neneknya yang hampir tidak pernah dia kunjungi. Adit selalu melihat keluar jendela. Pikirannya masih terus membayangkan sosok Dinda. Entah kenapa, kenangan demi kenangan saat masih bersama Dinda selalu muncul di kepalanya. Dinda orang yang dia percaya, yang dia anggap bisa membuat kehidupannya menjadi sempurna. Tiba-tiba saja membatalkan pernikahannya secara sepihak dan menghilang begitu saja. Adit sudah mencari Dinda dengan berbagai cara, tapi bagai ditelan bumi, sosok wanita itu menghilang tanpa jejak. Bahkan Adit juga sempat mendatangi panti asuhan yang dulu menjadi tempat tinggal Dinda, tapi hasilnya nihil. Setidaknya, mungkin dengan suasana baru aku bisa melupakanmu. Batin Adit sambil tersenyum kecut. Mas, maaf, apa bisa gordennya ditutup? Ucap penumpang di sebelah Adit.
yang membuyarkan lamunannya. "Oh iya bisa, Mas," kata Adit sambil menarik gorden hingga menutupi kaca jendela. "Saya Arif. Kalau boleh tahu mau kemana, Mas?" Ucap Arif mencoba memulai pembicaraan. "Ke kota ini, Mas. Saya Adit," jawab Adit. "Oh, beda sedikit, Mas. Saya ke kota sebelahnya. Ya, mungkin hanya 30 menit naik motor," ucap Arif. Mereka pun akhirnya ngobrol untuk mengurangi kepenatan. Sudah beberapa jam bus berjalan, menyusuri pantai utara menuju Jawa Tengah. Gemuruh guntur dan rintik air hujan membasuhi jendela bus yang Adit tumpangi. Dinginnya AC membuat tubuh Adit sedikit merasa tidak enak. Padahal, sedari tadi dia sudah mencoba menutup lubang AC yang ada di atasnya. "Kenapa, Mas?" tanya Arif saat melihat Adit seperti sedang menahan sakit. "Gak tahu, Mas. Badan saya rasanya tiba-tiba gak enak. Apa karena AC ya?" jawab Adit sambil menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Sejenak Adit melihat Arif mengaduk-ngaduk tasnya. "Minum ini dulu, Mas. Siapa tahu bisa enakan," kata Arif sambil memberikan sebungkus obat masuk angin cair di tangannya. Awalnya Adit sedikit ragu untuk menerima makanan atau minuman dari orang asing. Tapi saat melihat sorot mata Arif, keraguan itu hilang. Segera Adit meminum obat tersebut. Benar saja, badannya jauh lebih baik, bahkan tanpa bisa Adit tahan. Suara kentut terdengar dengan nyaringnya. "Maaf, Mas," ucap Adit malu dan menyesal karena perbuatannya. Padahal di belakang juga ada toilet yang bisa ia gunakan untuk buang angin. "Iya, Mas, gak apa-apa," ucap Adit tersenyum, walau sebenarnya Adit tahu kalau dia sedang menahan tawa. Berbeda dengan orang yang ada di depan dan di belakangnya. Ada yang ngomel-ngomel dan juga ada yang tertawa karena suara kentut Adit. Merasa malu, akhirnya Adit mencoba untuk tidur. "Siapa tahu waktu bangun aku sudah sampai di desa Renggono," batinnya. Bang Adit, bangun." Terdengar suara lirih wanita yang jelas sekali Adit kenal. Tapi tidak mungkin wanita itu sekarang ada di sini. Satu bus bersama dengannya. Bang Adit, bangun. Kebiasaan, kalau tidur pasti ngorok." Sekali lagi, suara itu terdengar di telinga Adit. Perlahan Adit membuka matanya. Benar saja, wanita yang selama ini ia cari berada dekat sekali dengannya. Dinda, ini benar kamu?" ucap Adit sedikit keras. "Kamu kemana saja, Din? Kenapa kamu pergi?" lirih Adit. Dia mencoba menyentuh pipi Dinda. Terasa sekali kulit pipinya yang halus. "Berarti ini bukan mimpi," batin Adit. "Maaf, Mas. Dinda harus pergi. Mas sekarang pulang ya," ucap Dinda sambil tersenyum. Sejurus kemudian, Dinda langsung berdiri dan berlari menerjang jendela kaca yang ada di seberangnya. Adit yang kaget langsung melompat berdiri. Terlihat tubuh Dinda separuh masih di dalam bus, dan separuhnya lagi ada di luar. Bercak-bercak darah menyimprat ke kaca-kaca di sekitarnya. "Dinda!" teriak Adit kaget dengan apa yang dia lihat. Mas, bangun Mas, bangun!" ucap Arif sambil mencoba membangunkan Adit yang terus mengigau di dalam tidurnya. Terbangun Adit langsung panik melihat jendela yang ada di sebelah tempat tidurnya. "Astagfirullah, astagfirullah," ucapnya. Ingatan tentang Dinda yang berlari menghantam kaca dan tersambar bus yang berlawanan arah membuat jantung Adit berdebar dengan keras. "Ini Mas, diminum dulu," kata Arif sambil memberikan sebotol air. Adit menerima air tersebut dan langsung meneguknya. Tenggorokannya terasa begitu kering. Baru beberapa detik saja, separuh air mineral itu sudah habis ditenggaknya. "Maaf Mas, airnya saya habiskan," ucap Adit saat melihat Arif sedang memperhatikannya lekat-lekat. "Iya Mas, gak apa-apa," ucap Arif tersenyum. Tapi tetap saja Adit merasa ada yang aneh dengan tatapan Arif kali ini. Tegas, dalam dan seolah sedang marah akan hal yang Adit tidak tahu.
Maaf mas, apakah ada yang salah? Ucap Adit tidak tahan. Dia merasa tidak nyaman jika ada orang yang baru dia kenal, merasa sakit hati dengan kelakuannya. Enggak mas, cuma saya sedikit tidak nyaman dengan wanita yang mengikutimu. Ucap Arif tanpa basa-basi. Wanita? Wanita mana mas? Ucap Adit bingung. Maaf mas, sudah lupakan saja. Kata Arif yang langsung berpaling dan menutupi mukanya dengan topi yang ia pakai. Adit terdiam. Dia masih kebingungan siapa wanita yang Arif maksudkan. Adit begitu penasaran dengan ucapan Arif. Memang akhir-akhir ini dia sering sekali memimpikan sosok Dinda. Dia pikir mungkin dia memimpikan Dinda karena memikirkannya terus-menerus. Karena takut nanti Arif bertambah tidak nyaman. Adit mengurungkan niatnya dan segera kembali memposisikan tubuhnya untuk kembali tertidur. Beberapa saat kemudian, terasa bus berbelok. Mereka berhenti di salah satu rest area untuk beristirahat dan makan sore. Arif langsung berdiri dan berjalan meninggalkan bus. Sejenak Adit melihat dari kaca bus kalau Arif berjalan menuju musola. Tidak mau memikirkan lebih lanjut. Toh mereka juga tidak saling kenal. Adit segera beranjak menuju rumah makan yang sudah disediakan. Boleh saya duduk di sini, Mas? Mendongak. Ternyata itu adalah Arif. Boleh, silahkan. Ucap Adit singkat. Karena dirinya masih mengunyah makanan. Jadi kalau boleh tahu, siapa wanita yang mengikuti saya, Mas? Tanya Adit saat mereka sudah sama-sama selesai makan. Oh, itu. Lupakan saja, Mas. Saya cerita juga belum tentu Mas Adit percaya kok. Kata Adit tersenyum. Adit masih terus menatap laki-laki yang ada di depannya. Namun karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, dia akhirnya menyerah dan kembali mereka bicarakan hal-hal sepele. Perjalanan pun berlanjut. Akhirnya sebentar lagi mereka sampai di tempat tujuan. Untungnya hujan sudah berhenti sedari tadi. Nampak kenek bus yang mulai membangunkan penumpang yang turun di terminal tersebut. Loh, turun di terminal ini juga, Mas? Tanya Adit heran. Karena tadi Arif bilang tujuannya adalah kota sebelah. Iya, Mas. Nanti mau mampir ke tempat saudara dulu. Sekalian mau nyekar ke makam orang tua. Ucapnya tersenyum. Mereka berdua akhirnya turun bersama di terminal kota itu. Adit melihat handphone miliknya. Sudah banyak sekali notifikasi yang muncul, terutama dari ibunya. Saya permisi dulu, Mas. Sudah dijemput saudara. Pamit Arif, yang dibalas Adit dengan anggukan dan senyuman. Adit mengedarkan pandangannya. Terminal terlihat sunyi dan sepi. Hanya beberapa warung makan saja yang masih buka. Dia lupa tadi untuk mengabari padenya. Karena itu dia harus menunggu kurang lebih dari 1 jam. Sampai padenya datang untuk menjemput. Adit, Adit kan? Ucap seorang laki-laki parubaya. Awalnya Adit tidak menyadari. Namun saat laki-laki itu menyebutkan namanya, baru Adit sadar kalau itu adalah Pak D-nya. Pak D Marwanto, kakak kandung dari ayahnya. Sudah besar kamu sekarang. Terakhir Pak D lihat masih SD. Ucap Pak D Marwanto sambil menepuk pundak Adit. Iya Pak D, lumayan lama ya. Pak D sehat. Ucap Adit. Seperti yang kamu lihat, Pak D sehat. Yuk, sekarang nenekmu pasti sudah menunggu. Ajak Pak D menuju sepeda motornya. Setelah Adit duduk di jok belakang, dengan sedikit tidak nyaman karena tas yang dia bawa lumayan besar. Mereka segera melaju menembus malam pekat berkabut. Sepanjang perjalanan, Adit hanya mendapati beberapa sepeda motor yang berpapasan dengan mereka. Entah karena kondisi sehabis hujan, atau memang kota ini sesepi ini. Padahal, jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Rumah nenek masih jauh ya, Pak De? Tanya Adit dengan sedikit mengeraskan suaranya. Enggak, Dit. Sebentar lagi sampai. Jawab Pak De. Benar saja. Tidak sampai 10 menit setelah melalui jalanan makadam, terlihat sebuah gapura kokoh yang bertuliskan Desa Renggono. Udara malam yang dingin, serta adanya kabut,
membuat siluet rumah-rumah yang bercahaya temaram terlihat begitu mempesona, membuat Adit takjub. Desa Renggono memang terletak di daerah yang tinggi, di bawah salah satu gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Tubuh Adit mulai terasa kaku. Dia menyesal hanya memakai sweater tipis. Untungnya dari Gapura sampai tempat tinggal neneknya hanya memakan waktu yang sebentar. Tibalah Adit di depan bangunan yang lumayan cukup besar, bermodelkan rumah zaman kolonial khas dengan batu-batuan yang ditempel di dinding bagian bawah. Terlihat neneknya sudah menunggu mereka di depan teras. "Assalamualaikum," ucap Pak De yang langsung mencium tangan wanita berusia senja itu. "Waalaikumsalam. Ini Adit. Wah, kamu sudah besar ya, Le. Ayo masuk, di luar dingin," ajak nenek setelah Adit mencium punggung tangannya. Suasana di rumah nenek tidak jauh berbeda saat terakhir kali Adit datang ke sini. Lukisan besar yang berada di ruang tamu menampilkan keluarga ayahnya, serta beberapa perabot yang Adit yakini sudah berumur tua. "Nenek sehat?" tanya Adit saat mereka sudah duduk di dapur, agar dekat dengan tunggu perapian. "Alhamdulillah sehat. Ini diminum dulu teh jahenya. Pasti kamu kedinginan, toh," ucap nenek sambil menyorongkan secangkir teh jahe yang masih terlihat mengepul, karena memang dingin sekali. Adit langsung meminum teh tersebut, dan langsung menyemburkannya. "Ya, ditiup dulu atau diaduk dulu, Thomas. Wongnya masih panas," ucap nenek terkekeh, sedangkan Pak De tertawa melihat tingkah Adit. Adit yang merasa malu, segera menaruh kembali cangkir tehnya, dan segera menghidupkan sebatang rokok. "Bapakmu sudah bilang sama nenek soal masalah kamu. Sudah tidak usah dipikirkan. Nanti kamu bisa cari kesibukan lain di sini," kata nenek sambil tersenyum. Adit yang tidak siap dengan pertanyaan yang dilontarkan neneknya, hanya bisa menganggukkan dan mengiyakan. Setelah itu, mereka hanya membicarakan dan menanyakan kabar satu sama lainnya. Sampai akhirnya karena malam semakin larut, Adit digiring oleh neneknya untuk segera tidur. Kini ia menempati kamar bekas milik ayahnya. Kamar itu cukup luas dengan model ranjang besi, yang tiap Adit bergerak pasti menimbulkan bunyi decit yang tidak mengenakan. Sedang di sekelilingnya juga masih terdapat kelambu. Meja belajar pun masih sama saat ketika terakhir kali dia datang ke sini. Namun karena dulu dia masih kecil, jadinya tidak terlalu memperhatikan sekitar. Sudah hampir 30 menit Adit mencoba untuk tertidur, tapi matanya tidak kunjung terpejam. Dinginnya udara membuat tubuh Adit begitu kaku. Dia belum terbiasa dengan cuaca di tempatnya saat ini. Beranjak, Adit berniat untuk membakar sebatang rokok. Dibukanya jendela kamar. Suasana benar-benar sepi, namun itu wajar karena jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Menit demi menit, hisapan demi hisapan sudah berlalu. Akan tetapi Adit juga tidak kunjung merasa mengantuk. Dia bangkit, membuka pintu kamarnya, berniat membuat secangkir kopi. Percuma saja dia memaksakan untuk tidur. Mungkin karena sudah berjam-jam ia tidur di dalam bus. Jadi malam ini matanya menjadi begitu segar. Baru saja Adit melangkah menuju dapur. Dia dikagetkan oleh bayangan wanita yang keluar rumah melalui pintu dapur milik neneknya. "Mungkin Bude, tapi ngapain malam-malam gini keluar rumah?" batin Adit. Berpikir itu bukan urusannya. Adit segera membuat kopi dan kembali ke dalam kamar. Memang tadi saat Adit datang, Bude Ijah masih ada di dalam kamar. Sebab kata Pade badannya sedang tidak enak. Pagi sudah datang. Sinar matahari menyorot langsung mengenai wajah Adit yang bersumber dari jendela. Sedikit heran siapa yang membuka jendela kamarnya. Dia ingat betul saat sebelum tidur dia sudah menutup jendela itu. "Dit, sini sarapan dulu," ucap Pade yang sudah duduk di amben yang sekaligus dijadikan tempat makan. Di depannya sudah tersaji berbagai macam masakan dan lauk pauk
serta setekok kopi panas. Wah, Adit udah besar ya. Maaf ya semalam Bude nggak enak badan. Ucap Bude Ijah yang duduk di sebelah suaminya. Gak apa-apa Bude, nenek kemana? Tanya Adit karena tidak melihat keberadaan neneknya. Kalau jam segini nenek masih jalan-jalan pagi, Dit. Biasanya nanti agak siang baru sampai rumah. Jawab Bude Ijah sambil menuangkan secangkir kopi untuk Adit. Hari ini kamu mau di rumah atau mau ikut Pade ke kebun? Tanya Pade yang masih mengunyah singkong rebusnya. Belum tahu Pade, tapi sepertinya mau di rumah dulu ah. Baru kalau mau jalan-jalan mungkin sorean saja. Ucap Adit sambil menghembuskan asap rokoknya. Oh iya, tadi nenek pesan. Di sini masih kental sama adat budaya. Jadi kamu jangan main-main terlalu masuk ke dalam hutan. Ucap Pak De. Memangnya budaya seperti apa Pak De? Tanya Adit penasaran. Ya, masih ada beberapa warga yang sering menaruh sesajen di tempat-tempat tertentu. Nanti kamu juga tahu sendiri. Kalau hutan ya jelas, bisa hilang kamu. Jelas Pak De yang kini sudah membakar rokoknya. Pagi itu Adit lalui dengan bersantai di dalam kamar. Sesekali memang dia keluar rumah hanya untuk sekedar berkeliling. Dit, ngapain kamu di situ? Panggil nenek dari arah depan rumah. Saat itu Adit sedang berjongkok di bawah pohon mangga. Gak apa-apa nih, lagi lihat-lihat sekitar rumah. Jawab Adit sambil buru-buru mendatangi neneknya. Kamu itu sudah besar kok aneh-aneh. Nanti antarin nenek ya, kata nenek. Kemana, Nek? Tanya Adit sambil meminta barang-barang bawaan nenek yang cukup banyak. Ke rumah Bos Sarmin. Kasihin sembako itu. Ujar nenek sambil menunjukkan beberapa bungkusan plastik yang tadi ia bawa. Waktu berlalu dengan cepat, sore sudah menjelang. Baru saja kumandang azan asar terdengar. Dit, antara nenek sekarang ya. Kalau nunggu pademu, ya bakalan nanti habis maghrib. Iya, Nek. Sebentar, Adit ganti celana dulu. Setelah Adit berganti pakaian, mereka langsung berjalan menuju rumah Mbok Sarmin. Adit sendiri tidak tahu siapa Mbok Sarmin itu. Hingga neneknya bercerita kalau Mbok Sarmin itu dulu temannya. Dia hanya tinggal berdua dengan anak perempuan yang sudah seumuran dengan Adit. Suaminya sudah lama meninggal. Tadi Pak Demu sudah kasih tahu soal adat yang ada di desa ini? Tanya nenek saat berjalan menuju rumah Mbok Sarmin. Sudah, Nek. Memang di sini masih sering pakai sesajen ya? Tanya Adit penasaran. Iya, dimanapun juga ada yang seperti itu, Dit. Cuma nenek tidak mau kalau ada apa-apa sama kamu. Mendingan kamu hindari orang-orang seperti itu. Cukup beribadah yang sesuai saja. Jelas neneknya. Adit tersenyum dan mengangguk. Karena mengerti, Adit tersenyum dan mengangguk. Itu rumahnya, tunjuk nenek. Mengikuti arah yang ditunjuk nenek, Adit melihat sebuah rumah semi kayu yang tampaknya sudah hampir mau rubuh. Sepertinya rumah itu sudah lama sekali berdiri. Atap genting terlihat kusam, dinding bata hanya separuh ke bawah. Kayu-kayunya pun sudah lapuk, serta lantainya masih berupa tanah. Assalamualaikum, Sarmin. Salam nenek tidak berselang lama. Pintu rumah dibuka oleh seorang wanita muda, berambut panjang sampai ke pinggang, berwarna sedikit kecoklatan. Wanita itu menggunakan pakaian yang sudah terlihat kusam. Adit pikir sebenarnya wanita itu manis, namun karena keterbatasannya, jadi mungkin tidak sempat untuk merawat diri. Waalaikumsalam, Nek Harjo. Silahkan masuk. Ucap lembut gadis yang bernama Ningrum itu. Adit mengetahui ini karena tadi neneknya sudah bercerita dan memberitahu nama-nama penghuni rumah tersebut. Ibumu mana? Ini bawa dulu masuk. Ucap nenek langsung mengambil sebungkus kresek yang ada di tangan Adit dan menyerahkan kepada Ningrum. Aduh, makasih Nek. Sebentar saya panggilkan Simbo. Ush, kenapa bengong gitu? Kesambat nanti. Ucap nenek sambil sedikit menampar lengan kanan Adit.
Belum sempat Adit menjawab, keluar seorang wanita yang sudah berumur. Oh, kamu Tohar, sini masuk. Lah, ini siapa? Kok gak pernah lihat? Ucap wanita yang Adit ketahui itu adalah Embo Sarmin. Cucuku Sar, baru datang kemarin, kata nenek. Akhirnya mereka berempat berbincang, saling melemparkan pertanyaan. Hingga Adit yang sudah merasa bosan dengan cerita masa lalu neneknya, dan juga Embo Sarmin, pamit keluar untuk merokok. Saat di dalam tadi, sebenarnya Adit menyadari kalau Ningrum seringkali mencuri-curi pandang ke arahnya. Tapi Adit sendiri tidak terlalu peduli. Dia kesini bukan untuk mencari wanita. Sejenak, Adit memperhatikan ke arah menuju hutan. Dilihatnya ada beberapa orang yang sedang berjalan membawa tampan menuju rimbunan pohon. Mas, ditunggu di dalam. Makan dulu. Terdengar suara Ningrum yang membuat Adit tersentak kaget. Itu kalau di sana ada apa, Rum? Tanya Adit. Mengikuti arah ditunjuk oleh Adit, Ningrum tidak menjawab, hanya tersenyum dan menggeleng. Nenek, sering kasihan sama si Sarmin. Sudah tua, hidupnya juga tak kunjung berubah. Dulu Ningrum juga pernah mau pergi ke kota. Untung dia tahu kalau orang yang mengajaknya itu ternyata ingin menjualnya. Jadi dia tidak diperbolehkan lagi sama ibunya untuk bekerja jauh dari desa ini. Ya, mentok jadi buruh cuci dan bantu-bantu di ladang. Karena memang dia tidak sekolah. Jelas nenek yang menganggap rasa penasaran Adit sedari tadi. Yuk, pulang, udah mau maghrib. Ajak nenek mempercepat langkah kakinya. Jalanan desa begitu sepi. Padahal azan maghrib baru juga berkumandang. Beberapa kali Adit menengok ke depan rumah warga. Dia melihat ada tanpan dengan beberapa bunga dan kopi hitam di atasnya. Sudah, tidak usah diperhatikan. Itu urusan mereka. Ucap nenek sambil memegangi tangan Adit agar segera berjalan lebih cepat. Aneh, batin Adit. Tidak terasa mereka sudah sampai. Dilihatnya Pade dan Bude juga sedang duduk di teras rumah. Dari mana, Bu? Kok tumben sore-sore? Tanya Pade. Tadi dari rumah Mbok Sarmin, nganterin sembako sama Adit. Ucap nenek yang langsung masuk ke dalam rumah. Sedang Adit justru masuk ikut duduk bersama Pade dan juga budenya. Warga di sini memang biasa terus saja di depan rumah ya, Pade? Tanya Adit. Memangnya kamu lihat di mana, Dit? Tadi pas di rumah Bos Sarmin, ada orang-orang yang masuk ke dalam hutan membawa tampah. Dan pas pulang, beberapa kali Adit lihat, di depan rumah warga ada tampah yang sepertinya berisi sajen. Jelas Adit. Terlihat raut muka Padenya tiba-tiba sedikit berubah. Sudah biasa itu di sini, biarin aja. Jawabnya mencoba acuh dengan pertanyaan Adit. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Adit pamit untuk masuk ke dalam rumah. Malam sudah menjelang, sudah berbatang-batang rokok Adit hisap. Pikirannya kembali mengingat Dinda, walau dia sudah jauh dari kota itu. Tetapi saja bayangan tentang sosok Dinda masih terus terngiang di kepalanya. Krek, terdengar pintu yang terbuka. Siapa malam-malam keluar rumah? Batin Adit penasaran. Sontak dia langsung menutup jendelanya dan berjalan menuju arah dapur. Benar saja, pintu tidak terkunci. Sejenak Adit bimbang, namun karena rasa penasarannya yang tinggi, dibukakanlah pintu tersebut. Jauh beberapa meter ke depan, Adit melihat sosok yang tidak asing sedang berjalan menuju arah desa. Tidak berani melihat lebih jauh, Adit kembali menutup pintu dapur. Ngapain kamu, Dit? Ucap suara wanita, persis di belakang Adit. Adit langsung melompat karena kaget. Bude Ija sudah berdiri di belakangnya, menggunakan baju yang sama dengan apa yang Adit lihat barusan. Ini Bude. Tadi Adit ke toilet terus pintunya terbuka, makanya Adit tutup. Ucap Adit beralasan. Mengangguk, kemudian budenya berjalan menuju kamar mandi. Aneh, bukannya tadi yang berjalan keluar itu Bude. Batin Adit.
Dia tidak mungkin salah orang. Perawakan, baju dan tingginya pun hampir sama. Tidak mau memikirkan terlalu jauh, Adit kembali ke kamar dan langsung merebahkan badannya. Pikirannya terus berputar mengingat Dinda, Sajen, dan kejadian yang barusan dia alami. Dinda, kamu ngapain di sini? Ucap Adit saat mendapati Dinda sudah duduk di tepian kasurnya. Maaf mas, Dinda harus pergi. Mas sekarang pulang ya. Ucap Dinda sambil tersenyum. Tersentak Adit terbangun. Kembali ia memimpikan sosok Dinda. Ada apa sebenarnya, Din? Batin Adit. Ucapan Dinda di dalam mimpinya barusan. Sama persis waktu Adit memimpikannya saat berada di dalam bus. Terngiang-ngiang, segera Adit mengambil handphone dan menanyakan apakah di rumah baik-baik saja. Tapi, karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, pasti semua orang di sana sudah tertidur. Pagi hari, Adit dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang cukup keras. Pade membangunkan Adit dan memberitahunya kalau Ningrum anak dari Mbok Sarmin meninggal dunia. Adit yang mengetahui hal itu langsung buru-buru berdiri dan langsung keluar ruangan. Adit benar-benar terkejut mendengar berita kematian Ningrum. Padahal baru sore kemarin, mereka bertemu dan berbincang satu sama lainnya. Baginya, tidak ada yang aneh dengan Ningrum, hanya sesekali dia terlihat melamun. Nenek sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin. Adit sebenarnya meminta untuk tinggal di rumah. Akan tetapi Adit penasaran dengan penyebab kematian Ningrum. Sekalian mengucapkan bela sungkawa kepada Mbok Sarmin. Kalau sudah di sana, jangan jauh-jauh dari Pade ya. Ucap Pade dengan tegas. Adit tahu karena memang dirinya orang baru di sini. Sesampainya di rumah Mbok Sarmin benar saja. Sudah banyak orang yang berkumpul di bagian samping rumah. Pade yang merupakan salah satu orang yang disegani di desa tersebut, langsung menyeruak di antara kerumunan. Terdengar jelas tangisan pilu dari Mbok Sarmin. Dilihatnya juga nenek tengah berjongkok sambil memeluk menenangkan wanita tua itu. Baru saja Adit mau melangkah, tubuhnya menabrak Pade yang tiba-tiba saja berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucap Pade. Adit langsung melihat ke depan. Betapa kagetnya dia, tubuh Ningrum tergantung di kasur dapur rumahnya. Jasadnya begitu mengerikan. Anehnya, ada tetesan darah yang mengalir dari sela-sela pahanya dan terus menetes ke bawah. Ketika Adit melihat arah tetesan darah itu, dia bertambah kaget. Ada sebuah benda merah, sebesar kepalan tangan manusia, jelas sekali bentuknya mirip manusia yang sedang meringkuk. Janin, batin Adit sangat sok. Pak Kades, ucap salah seorang warga yang melihat kedatangannya. Buru-buru Adit beserta warga sekitar menyingkir untuk memberikan jalan. Astagfirullah, panggil polisi sekarang. Pekik Pak Kades sangat keras. Lalu apa yang sebenarnya terjadi kepada Ningrum? Apakah benar apa yang dilihat Adit tersebut adalah sebuah janin? Ini semua masih menjadi misteri. Untuk itu, jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya.